Aku Nadia, putri tunggal keluarga Prameswari, orang terkaya di kota selatan. Sejak kecil aku manja, aku sombong dan seenaknya. Di hari ultah ke-20ku, kakek menyewa seluruh hotel ini untuk mempersiapkan pesta ultah besar untukku. Untuk Putri Prameswari, wanita tercantik kota selatan, selamat ulang tahun! Selamat ulang tahun, Putri Prameswari! Yuk, bersulang! Maksudmu, Kak Ardi siapin kejutan ultah buatku? Iya, asik banget. Mungkin dia terharu sama ketulusanmu. Mungkin di hari istimewa ini, dia mau melamarmu. Merama. Di sana, cepat sana. Kak Ardi. Ah. Nadia, aku sudah lama mengincarmu. Ayo, coba. Hendra, lepaskan aku! Awas kamu! Kak Ardi sebentar lagi datang! Ardi, di matamu cuma ada dia. Kak Ardi, tolong! Kak Ardi. Lihat kan, dia nggak peduli sama kamu. Ikut aku saja ya. Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya mengincarku. Yang pertamaku untuk Kak Ardi. Pertama kali ya. Baguslah. Kak Ardi, aku bunuh orang. Aku bunuh orang! Kak Ardi, aku tidak sengaja. Kamu harus bersaksi untukku. Kak Ardi. Kak Ardi. Semua berdiri. Saat umur 20 tahun, aku divonis atas pembunuhan atas pertahanan berlebihan. Divonis penjara 3 tahun 6 bulan. Pada hari sidang, Ardi Wijaya yang aku cintai sejak kecil sebagai satu-satunya saksi hanya meninggalkan keterangan tertulis dan tak hadir untukku. Selesai. Anakku. Anakku. Karena si Jalang ini, nyawamu terjual. Katanya kamu putri orang kaya. Sialan, aku benci orang kaya. Sita 87 atau 8. Setelah keluar dari sini, pasti akan diacuhkan. Hidup yang baik-baik saja. Kalau bertemu keluarga korban, harus sopan. Jangan cari masalah lagi. Baik, Bu. Di tempat ini, tak ada perpisahan. Pergi. Pak Ardi. Panggil aku apa? Nenek tahu kamu bebas hari ini. Dia suruh aku jemput kamu. Masuk.
Ngapain bengong? Mau aku panggil masuk? Nenek bilang, putri kaya seperti kita tidak pakai tangan. Kamu buka pintunya. Lain kali bilang, Putri silahkan naik. Nek, Sayangku, nenek sudah lama menunggumu. Akhirnya kamu kembali. Nenek Sari, Dulu, dimanapun, dia selalu panggil aku Nenek. Kenapa sekarang berubah? Kamu tahu kejadian di keluarga kan? Tak lama setelah kamu masuk, kakekmu meninggal. Orang tuamu sudah lama tiada. Kakek Prameswari menyerahkanmu padaku. Beberapa tahun ini, rumah Prameswari selalu kosong. Kamu pulang lebih awal, aku belum sempat membersihkan. Tinggal saja di sini. makasih Putini. Nona Nadia, jangan sungkan. Kurusan. Makan lagi. ngapain? Di penjara nggak kenyang. Harusnya kamu makan sisa di meja. Putri kaya, terus kenapa? Di tempat begini makan pun gak kenyang. Maaf, aku akan berubah. Sayang, tanganmu kenapa? Kok bengkak begini? Masuk. Katakan pada nenek, apa ada yang memukulmu di sana? Enggak. Kepala penjara dan teman-temanku baik semua. Aku yang kurang hati-hati. Nenek, aku sudah kenyang. Aku ke kamar dulu ya. Ya sudah, pergi saja. Makan pun mulutmu gak bisa diam. Pergi minta maaf pada Nadia. Masih sakit? Nggak sakit, asal nggak disentuh, nggak sakit. Tanganmu tersandung, kenapa nggak bilang di mobil? Sengaja biar nenek lihat, biar nenek kasihan sama kamu. Aduh nenek, lihat ini. Kak Arbi ajak aku main tenis. Tangan aku sampai bengkak. Kamu ini kenapa sih? Najia kan kulitnya halus. Kok kamu bawa dia main yang bahaya-bahaya? Nenek, aku nggak bawa dia. Sudah, Nek. Jangan salahkan dia. Aku yang memaksa. Kamu ini malah belain dia. Karena aku suka dia. Kamu ini. Maaf, nggak akan lagi. Hentikan aktingmu itu. Nenek itu lembut. Nenek nggak tahan lihat ini. Aku nggak tertipu. Aku tahu. Bersiaplah, kita ke makam kakekmu. Kakek, nanti aku sering-sering jenguk. Pak Ardi, makasih sudah mengantar saya. Lain kali, saya sudah tahu jalan. Nadia, kamu sudah bebas. Anakku terbaring di sana.
Sedangkan kamu berdiri sehat-sehat di sini. Sini, berlutut dan sujud pada anakku. Hentikan. Ardi Wijaya, kau pikir karena kau kaya raya di kota selatan, kau bisa membelanya? Sejak dulu, tak ada pembunuh yang pantas berdiri di depan mayat. Lihat saja anak kalian, apa yang dia perbuat. Anakku berbuat apa? Dia juga digoda oleh jalang ini. Siapa di kota selatan yang tak tahu Nadia itu manja sejak kecil. Masih muda, sudah berbuat itu denganmu, perbuatan tak tahu malu. Dasar jalang, kenapa anakku harus membayar dengan nyawa? Kalau bertemu keluarga korban, haruslah sopan. Jangan berkelahi lagi. Baik, Pak. Di tempat ini, tak ada perpisahan. Pergilah. Pak Adi, yang mati itu yang terhormat. Kalau ini bisa membuat tante dan om lebih lega, aku rela. Nadia. Nak, aku cuma punya satu anak. Keterlaluan! Pembuat Rina pantas mati! Keluarga Wijaya menindas Prameswari karena mereka sepi. Benarkah tak ada yang membela Nadia? Panggil Nadia kemari. Nenek Sari, Bu Sulastri, Pak Ardi. Dulu dia tak panggil Ardi begitu. Kenapa sungkan? Seperti dulu saja, panggil tante saja. Tante. Ternyata pura-pura. Nenek, aku ada urusan di kantor. Aku duluan ya. Sudah, pergi saja. Nadia, besok ada pesta amal. Keluarga terpandang di kota selatan semua akan datang. Temani nenek ya. Nenek Sari, aku... Nak, semua sudah berlalu. Kamu harus lanjutkan hidupmu. Kalaupun keluarga Prameswari sudah tak ada lagi, kamu masih punya nenek tua ini, Sari Lestari, yang menemanimu. Aku paham, Nenek Sari. Kebetulan, besok Putri Pramudita juga datang. Clara, dia sekolah di luar negeri dari kecil. Waktu kamu ada masalah, dia belum pulang. Pernikahan Ardi dan dia sebentar lagi jadi. Nanti kita sekeluarga. Manfaatkan kesempatan ini. Kalian kenalan ya. Clara Pramudita. Nadia, sudah ya. Kamu istirahat saja. Kenapa buru-buru bilang begitu padanya? Tatapan matanya pada Ardi. Jelas-jelas tidak tulus. Lagi pula mereka tinggal bersama. Semakin cepat tahu, semakin cepat pasrah. Biar ndak sakit hati. Kalau cuma pernah di penjara, masih mending. Jangankan Ardi nggak suka. Kalaupun suka, dia juga nggak bisa menikahi wanita pembunuh. Adi. Kamu pakai baju begini buat ke pesta? Ada masalah. Ada masalah? Dasar murahan. Ganti ini. Kalau tidak, orang akan mengira. Keluarga Wijaya mengurus bisnis Prameswari, tapi bahkan baju yang pas tak mau dibelikan. Tuan muda, nenek dan ibu menyuruh Nona Nadia turun. Ngapain buru-buru? Satu mobil kan tak muat banyak orang. Suruh mereka duluan. Baik. Kak Aidi? Kak Aidi? Aku cantik pakai cipau?
Boleh. Ini pertama kali dia bilang aku cantik. Aku mau beri banyak-banyak cipau kecil. Nadia, sudah belum? Pak Ade, cipaunya besar. Boleh tidak pakai? Terserah. Kok Nadia keluar? Masih cantik juga. Katanya tinggal di rumah Wijaya. Pembunuh. Entahlah. Waktu Ardi tidur bareng dia, apa nggak ngerasa serem? Ngerti apa kamu? Wanita beracun itu makin nikmat. Nadia, kalau kamu capek, istirahat sebentar. Jangan pedulikan omongan mereka. Nenek tahu kamu baik. Ardi juga baik. Nenek, aku ke sana dulu ya. Sana aja. Pantesan familiar. Ini kan dari kota selatan, si pembunuh terkenal, Nadia. Orang sepertimu juga datang ke pesta amal kami. Kamu mau jadi contoh buruk kami? Nona Sulastri, Nona Tini, Nona Gita. Selamat malam. Nadia, jangan sok-sokan. Dulu kamu sombong karena kakekmu adalah orang terkaya kota selatan. Bukannya kamu sombong sekali? Ngomong dong. Baru beberapa tahun di penjara. Sudah bisu? Ngapain? Nona, Nadia, butuh bantuan. Gak apa-apa, aku bisa bangun sendiri. Uluran tamanmu. Mau aku turun tangan? Aku tak tahu batas. Waduh. Kak Rizky, Mbak Siska, bukan kami. Dia sengaja jatuh untuk menjebakku. Kak, Nadia itu orangnya gimana? Kamu kan tahu. Dia sering melakukan hal seperti ini. Kamu yang merebut Jeongsangku. Yang tawar tinggi menang. Ada masalah? Ayo, pukul. Aku peringatkan, kalau kamu menamparku, uang jajanmu setahun akan hilang loh. Tante, Kak Ardi, Nadia nggak tahu salahnya apa. Nadia bikin Nona Sulastri marah lagi. Nadia! Kamu tahu dia siapa? Jauhi dia. Ngapain diam saja? Ke ruang istirahat, cari dokter. Kamu nggak tahu ruang istirahatnya kan? Aku antar. Makasih. Itu Nadia. Kak Rizky. Dokter sebentar lagi datang. Duduk dan istirahat dulu.
Di sini juga sepi. Kok AC-nya nyala? Dingin sekali. Makasih. Lukanya tidak dalam. Cukup disemprotkan saja. Makasih ya. Baik. Sini. Paladi. Pestanya mau mulai. Tante lagi cari Anda. Oh. Nona Nadia, nanti aku jenguk lagi. Makasih, Mas Rizky. Mas Rizky. Pantas putri tunggal mantan konglomerat. Cepat sekali bertemu teman baru. Dia sepupunya tunanganmu, Nona Clara. Tante Sari dan Bu Sulastri menyuruhku akrab dengan keluarga Pramudita. Duduk. Lepaskan. Hati. Jangan gerak. Tahun di penjara, sampai tak bisa pakai sepatu hak tinggi lagi ya. Aku akan beradaptasi. Uang warisan kakekmu tidak cukup ya? Kenapa datang ke tempat ini? Kamu nggak tahu, omongan mereka bisa sangat menyakitkan ya? Maaf, Jangan minta maaf padaku. karena aku harus hidup. Kakek ingin aku hidup dengan baik. Nenek Sari mau membantuku. Aku tak bisa ingkar janji. Adi, Nona Nadia. Nenek Sari khawatirkan Nona Nadia. Dia minta aku datang mengecek. Ya baik-baik saja. Akan kuantar dia pulang. Bukankah katanya Ardi benci Nadia? Ternyata dia sendiri yang mengobatinya. Nona, Nadia. Mas Rizky. Baju Anda kotor. Aku ganti uangnya. Gak usah. Tapi ini baju penjahat. Nona Nadia, aku besar di luar negeri. Aku sudah lihat skalanya. Aku juga sudah dengar soal kamu. Itu bukan salahmu. Aku juga tak takut. Nona Nadia, keponakanku khawatirkan keselamatanmu. Biar aku antar. Dia khawatirkan aku dan Ardi. Pak Ardi, video CCTV yang Bapak minta sudah dikirim ke HP Bapak. Baik, terima kasih. Mobilku di sana. Ayo, ikut aku. Mbak Clara, kok kamu biarkan Kak Rizky antar Nadia pulang? Dia nggak tahu malu. Kalau di mobil, dia menggoda Kak Rizky. Gimana? Memangnya dia nggak tahu malu? Dia... Kak Ardi, kok kali ini dinasnya lama banget? Kangen banget. Aduh. Cepat turun, aku sesak. Jangan, Cicik. Putri Sulastri, kamu lagi ngomongin siapa? Mbak Clara sepupunya Tak Rizky. Jangan kubilang padanya, kalau nanti perjodohan mereka batal, aku makin gak ada kesempatan dekat-dekat sama Kak Rizky. Kak, di dalamnya pengap. Kita keluar sejenak. Harusnya begitu. Nadia dibesarkan nenek. Kamu
Cuma keponakan menantunya. Kalau ada lagi, nenek takkan membiarkanmu. Ini kan demi Mbak Clara. Dasar bodoh. Apa hubungannya denganku? Makasih sudah mengantarku. Baju ini kalau masih mau, akan kusetrika dan kukembalikan. Kalau gitu, kita tukaran kontak dulu. Nggak usah. Setelah kusetrika, akan kusuruh orang antar ke rumahmu. Nadia. Sepertinya dia tidak seperti yang dibilang. Suruh Ardi bawa Nadia jadi sekretarisnya. Keluarga Prameswari beberapa tahun ini selalu diurus Ardi. Cuma tanpa pemimpin sah tentu saja merosot. Sekarang Nadia sudah kembali. Biar Nadia belajar dulu dari Ardi. Nanti bisa ambil alih. Tapi nenek, Dia bahkan nggak lulus kuliah. Harapannya apa? Mereka khawatir kalau aku dan Ardi sering bersama akan membuat Nona Pramudita tidak senang. Nadia, bagaimana menurutmu? Terima kasih atas niat baiknya Nenek Sari. Tapi aku tidak tertarik urusan bisnis. Kalau begitu, ya sudah saja. Aku ke kamar dulu ya. Kalau sehari tak merendahkan Nadia, kamu nggak enak ya? Aku hanya membuatnya sadar. Sadaran? Sadarannya keluarganya sudah tiada. Dulu dia sangat mencintaimu. Kamu yang menolaknya. Aku tak pernah bilang menolaknya. Sebentar lagi sampai. Nadia, senang nggak mainnya? Senang. aduh, awas! Nadia, cepat Nadia! Cepat Nadia! Ibu! Cepat Nadia! Cepat! Ibu! Setelah ini, Kak Ardi akan menjagamu baik-baik. Karena dia tak pernah bilang tak mau aku jadi berharap sendiri dan mengganggunya lama. Nadia sudah tak mau kamu lagi. 3 tahun lalu, kalau bukan karena kamu diam saja, Nadia tak akan membunuh dan dipenjara. Hatimu itu tidak berdarah. Dia merawatmu belasan tahun, tapi hatimu tetap dingin. Kalau aku nenek kandung Nadia, aku juga tak akan biarkan dia bersama orang dingin sepertimu. Bu, sabar Bu. Ardi juga tidak sengaja. Ayah, ibu, kakek, meskipun tak ada pelindung, Nadia akan tetap baik dan hidup baik-baik saja. Dulu dia nggak merokok. Kamu menggoda aku. Kenapa pakai baju sekurang ini? Pulang. Tunggu. Kue saju. Nih. Kak Ardi, beliin kue salju dong. Kue saljunya kakak di seluruh dunia paling enak banget. Aduh, iya dong. Beliin kue salju, beliin dong. Belum ada yang bilang. Kamu ribut banget. Aduh, mohon dong, beli kue salju. Ayo, aduh. Makan.
Saplapan tecu artu 8. Keluargamu datang. Kepala penjara bilang, kamu gak makan dan minum. Nenek, dia itu gampang nangis. Takut kalau kamu lihat, dia makin sedih. Jadi, aku yang disuruh datang. Kue salju. Mas Ardi, dia yang berikan sendiri. Mas Ardi lagi sibuk mengurus bisnismu. Kalau sempat, dia akan datang menjengukmu. Sini, kembalikan! 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dia tak pernah menjengukku. Aku mulai sadar, Butini bohongi aku. Makasih, aku gak suka manis lagi. Nadia, nggak pakai cipau. Nggak makan kue salju. Kamu cuekin siapa? Aku gak boleh cuekin kamu. Cuma karena dulu aku sangat suka kamu, aku gak boleh cuekin kamu. Bapak Ardi, tahu diri. Kamu, Nadia, bilang aku tahu diri. Sudah. Ayo, jadiin serius ya. Aku takdir kalian makan enak. 10 kali makan. Hei, Mbak. Jangan. Cantik sekali. Mau temani abang main bola? Aku takut. Ada yang bisa tolong aku? Tolong. Kalian ngapain? Aku. Kami mengusik dia. Kak Ardi, aku takut. Untung kamu datang tepat waktu. Kak! Mereka ini, semua ini kamu yang sering ganggu dari kecil. Mereka berani mengusikmu? Nadia, kamu terlalu kekanakan. Kali ini harus berhasil. Semangat. Nona Nadia, malam ini biar aku temani. Pusing banget. Wangi banget. Kak Ardi, pusing banget, panas banget. Kak Arti, panas banget. Bisa bantu aku? Petamu retak. Nggak mungkin. Make upku masih pusing. Nadia, jangan main-main lagi. Kamu pernah dengar cerita si anak gembala nggak? Jangan lagi pakai cara merusak dirimu untuk menarik perhatianku. Lain kali, aku tak akan peduli lagi. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu bilang akan selalu melindungiku. Tapi kamu ingkar janji. Dulu, semua salahku sendiri. Aku tak menyalahkanmu. Jangan salahkan dirimu. Kita berhenti saja di sini. Kamu bilang ini kamu temukan di bawah kamar Tuan Muda dan Nona Nadia. Dulu Nadia suka banget kue salju.
Tapi dia nggak keluar kan? Alamatnya di bungkusan dekat kantor. Pasti tuan muda yang beli. Kok dibuang ya? Mungkin nggak sengaja jatuh. Biarkan saja. Baik. Gak bisa begini terus. Keduanya masih lajang. Cuma dipisahkan tembok. Nanti pasti ada masalah. Harus cepat menikahkan Nadia. Nadia, lihat siapa datang. Tante Pramudita, Nona Pramudita, Mas Rizky, halo. Bagus. Dia anak yang sopan dan baik. Hari ini, Tante Pramudita membawa Clara untuk membahas pernikahan dengan Arbi. Mas Rizky juga ikut. Katanya baju dia masih di sini. Bajumu sudah dicuci, aku ambilkan sekarang. Nenek Sari, Tante Sulastri, saya permisi sebentar. Nadia itu penakut. Jangan buat dia takut. Baik. Sini. Nona, Nadia. Sebenarnya tante saya membawaku kemari hari ini untuk dijodohkan. Saya tahu Nona Nadia tidak suka. Waktu mengantarmu pulang, saya malah minta kontakmu. Saya sungguh lancang. Saya juga tahu, sepupuku selalu waspada padamu. Tapi soal ini, Nona Nadia jangan diambil hati. Alasan sepupuku waspada padamu bukan karena tidak percaya kamu dan Bang Ardi, melainkan karena kamu terlalu cantik. Jadi, aturan hari ini, aku malah senang. Mas Rizky, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin bilang ke Nona Nadia, jangan selalu menunduk. Sebenarnya kamu sangat menyenangkan. Contohnya, Nenek Sari sangat menyukaimu. Makasih. Kalau gitu, aku turun dulu ya. Kalau Nenek Sari dan Tante Sulastri bertanya, bilang saja. Bilang saja aku dibesarkan di luar negeri. Kita beda budaya dan tidak cocok. Bye. Nona Nadia, menunduk atau menengada, masalah masa lalu tak bisa diubah. Pandangan orang lain memang penting, tapi mereka tak bisa menggantikan kita menjalani hidup ini. Iya kan? Gimana? Dapat kontaknya nggak? Belum, Nona Nadia malu. Aduh, dia malu. Kamu harusnya lebih serius. Balik dari luar negeri, mencari cewek saja masih segan-segan. Jodoh. Cari tahu si bocah itu. Siapa dia? Siap. Memangnya kamu siapa? Beraninya melawanku. Yang pertamaku untuk Kak Ardi. Siapa sih? Beraninya mengincar milikku. Kamu masih mau bawa Nadia ke kantor? Dia punya harta yang sangat besar. Dia tak bisa terus jadi pecundang. Tapi kamu dan dia selalu bersama. Clara gimana pikirnya? Nadia itu cantik. Gosip tentangmu dan dia juga sangat buruk.
Siapapun wanita pasti keberatan. Biar dia pikir apa saja. Aku tak pernah bilang mau nikahinya. Gak mau nikahinya. Terus mau nikah siapa? Nadia. Nadia, lelang mau mulai. Kamu masih melamun apa? Gak apa-apa, Nenek. Ayo pergi. Jadilah sadar. Nadia itu pembunuh. Seorang pembunuh. Siapa tahu dia akan berbuat apa lagi. Kalau kamu bersama dia, aku sebagai ibumu takkan pernah bisa tidur nyenyak lagi. Pak Ardi, data yang Bapak minta, data Bapak Rizky Pratama, sudah saya kirim ke HP Bapak. Nadia, kamu mikirin apa? Nggak apa-apa. Lelang hari ini, sepupunya Clara, Rizky juga ikut. Nenek sudah cari tahu. Waktu Rizky lahir, ibunya meninggal saat melahirkan. Ayahnya seorang profesor, penuh perhatian pada akademik. Selama ini, dia tak cari wanita lagi. Rizky dari kecil tinggal bersama bibinya, yaitu ibunya Clara. Hidup bersama. Karena hidup di rumah orang, dia jago membaca situasi. Nenek tahu, Tante Sulastri dan keluarga Pramudita mau menjodohkanmu. Yang satu takut kamu lama di rumah, nanti bikin masalah. Yang satunya juga mengincar warisan keluarga Prameswari untukmu. Cuma, perempuan itu pasti akan menikah. Asal dia tulus baik padamu, kalian berdua hidup rukun, itu yang terpenting. Aku tahu, aku punya harta ini. Pasti ada yang mengincar. Tanpa perlindungan nenek, memang berbahaya. Sayang, nenek sudah tua. Nenek tak tahu bisa melindungimu berapa lama lagi. Dulu nenek dan kakek Prameswari bertekad menjodohkanmu dengan Ardi. Jadi lupa mendidikmu. Ardi telah menghambatmu. Enggak. Aku yang nggak tahu. Nggak salahin siapapun. Jangan buru-buru. Pilih pelan-pelan. Cari yang berkelakuan baik. Yang bisa mengerti kesulitanmu. Hidup ini bisa berubah tiba-tiba. Kalaupun nanti dia nggak suka kamu lagi, dia juga nggak akan menjerumuskanmu. Nona, Nadia, Nenek Sari. Kok Nadia Prameswari ada di sini? Kakeknya meninggalkan uang sebanyak itu. Nggak akan habis. Kalau ada barang bagus, siapa berani rebutan sama dia? Jangan lupa, dia pembunuh. Barang yang diincar pembunuh, walau kaya raya, kami nggak berani rebutan. Panitia ini kenapa? Tempat se-eksklusif ini, kok malah masukin pembunuh? Menakutkan. How dia jadi gila lalu menusuk aku. Gimana? Betul. Nenek. Tutup. Silahkan tenang. Lelang resmi dimulai. Barang lelang pertama hari ini adalah karya master tangan terkemuka, salah satu karya andalan Bagus Santosa. Karya ini diciptakan saat masa terpuruknya. Tidak hanya indah, juga sangat berharga untuk dikoleksi. Harga awal 18 miliar. Cuma 18 miliar? Mahkota cantiknya. Aku mau. 20 miliar. 25 miliar. Nilai koleksi mahkota ini minimal 50 miliar. Aku datang mewakili keluarga Sulastri.
khusus untuk ini. 30 miliar. 350 miliar. 400 miliar. Kak Rizky. Ada apa, Nona Sulastri? Ada masalah? 400 miliar, ada yang naik lagi. 500 miliar. 600 miliar. 700 miliar. Nenek, Nadia juga mau? Bukan, Nenek. Nenek tahu kan? Waktu kakek masih hidup, dia pernah kolektor. Jadi aku terpengaruh, juga belajar sedikit. Koleksi ini paling mahal 600 miliar. 710 miliar. Jadi kamu khawatir dia tertipu? Kalau gitu, kenapa nggak bilang sendiri? Nadiaku, dulu nggak begini. 800 miliar. Mas Rizky? Aku dengar, nggak apa-apa. Yang penting niatnya. 80 miliar sekali, 80 miliar dua kali, 80 miliar tiga kali. Selamat untuk tuan ini dengan harga 80 miliar mendapatkan barang lelang pertama hari ini. Sudahlah, nanti setelah aku menikah dengan Kak Rizky, mahkota ini tetap akan jadi milikku. Pak Ardi, mahkotanya sudah terjual. Kita sepertinya terlambat. Dasar bodoh. Lelang hari ini selesai, silakan keluar dengan tertib. Ayo. Baik. Nona, Nadia. Tunggu. Nenek tunggu di luar ya. Baik. Nadia lagi kencan. Kamu kayak gila. Ngapain nge-stare dia? Ninjier. Rasain. Nona Nadia, ini untukmu. Semoga kamu suka. Ini terlalu berharga. Aku nggak bisa terima. Aku datang ke sini untuk memberikannya padamu. Itu sebabnya aku datang ke lelang ini. Soal pertemuan pertama kita, karena aku nekat mengantarmu pulang, aku selalu merasa sangat menyesal. Bahkan, aku masih khawatir hari ini. Kalau aku seperti ini, seperti sengaja mau membujukmu. Hanya untuk membantu sepupuku menangani saingannya. Aku nggak mikir begitu. Tapi aku akan. Karena Nona Nadia selalu menunduk. Aku tak bisa lihat matamu. Tak tahu apa yang kamu pikirkan. Makanya aku memberimu mahkota ini. Aku tahu kamu takkan memakainya. Tapi aku harap saat kamu melihatnya, kamu ingat pepatah yang sering diucapkan. Jangan menunduk, mahkotanya akan jatuh. Makasih. Kado ini aku suka banget. Suka banget. Jadi, Nona Nadia, kamu bisa memberiku kado juga? Apa? Nadia, setelah ini, boleh aku panggil kamu Nadia? Boleh.
Jangan tunduk. Mahkotamu akan jatuh. Bapak Ardi, ada perlu apa? Ku dengar kamu diganggu hari ini. Mau aku membela kamu. Ardi Wijaya. Ini kamarku. Sejak kamu keluar penjara, ini pertama kali panggil namaku. Kenapa suka sama anak itu? Ini bukan urusanmu. Bukannya kamu bilang mau kasih yang pertama untukku? Kubuatkan. Dijujit. Ardi Wijaya. Meskipun keluarga Prameswari bukan lagi orang terkaya kota selatan, tapi aku, Nadia Prameswari, masih punya aset ratusan miliar. Siapapun juga tidak boleh menghinaku begini. Juga dulu aku masih naif dan buta, makanya terus mengganggumu. Mulai hari ini takkan pernah lagi. Nona Nadia, makan malam sudah siap. Nenek memanggil Nona turun. Mai, aku turun sekarang. Dia takut apa? Kok lama sekali cuma simpan barang? Kayaknya Nadia sangat suka hadiahnya hari ini. Harus dijaga baik-baik ya. Makasih Tante Sulastri. Ati, mulutmu kenapa? Kok bengkak ya? Nadia juga. Kalian berdua apa makan yang salah ya? Kok kamu juga ceroboh? Ya. Buah ara di halaman. Kelihatannya bagus, jadi kupetik beberapa. Kamu ini masih nakal seperti waktu kecil. Iya. Dia masih seperti waktu kecil. Suka bohong kecil-kecilan. Nadia, apa salahnya? Sudah cukup. Lihat anakmu yang baik ini. Mulutnya itu seperti beracun. Kalau makan bareng dia di meja yang sama, aku takut dia meracuniku. Gak tahu keturunan siapa. Aku dan ayahnya nggak begitu. Memangnya keturunan siapa lagi? Makan. Nadia, kamu mau pindah ke Villa Prameswari? Bilang sama nenek, ada yang gak nyaman? Enggak, cuma merasa waktunya pulang. Nenek Sari, walau cucu kandung, sudah besar, harus mandiri juga kan? Ardi sudah besar, tapi masih manja di rumah. Ardi, apa dia mengganggumu? Enggak. Cewek itu harus dihargai. Kalau dia mengganggumu, bilang aja sama nenek.
Beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun nenek. Temani nenek beberapa hari lagi. Sampai saat itu, rumah Prameswari sudah beres. Nona Nadia, mau pakai ini? Nggak usah, terlalu mencolok. Kalau gitu, pakai ini saja. Nggak mencolok dan cocok untuk Nona Nadia dengan gaun hari ini. Jangan menunduk, mahkotanya akan jatuh. Baik. Sialan. Nadia hari ini kok cantik banget. Ardi, Tante bilang kamu capek kerja, jangan minum lagi. Bukan urusanmu. Inilah gadis yang nenek lihat tumbuh. Seperti bidadari turun ke bumi. Nini, selamat ulang tahun. Baik. Harusnya panggil begitu. Panggilan nenekmu ini adalah hadiah terbaik yang nenek terima hari ini. Sini, duduklah. Cantik sekali. Nadia, pate ini enak. Coba. Dia nggak makan pate. Kok dia ingat? Makan sekarang. Nanti nggak enak lagi. Kotongi. Kamu nggak punya tangan. Aku baru manik-manik, nggak enak. Kayak cakar ayam. Cepat potongin, nanti dingin, nggak enak lagi. Dulu aku diet, nggak bisa makan foie gras. Sekarang beda. Baiklah, ini untukmu. Baik. Memangnya cantik itu apa gunanya? Akan kubuat semua orang ingat, kamu, Nadia, hanyalah pembunuh mantan narapidana. Hadir. Ini refleksnya ya. Di penjara memang begitu. Kalau lambat bisa dimarahi. Kalau aku dia mau mati aja. Katanya di sana kacau banget. Dia cantik sekali. Mungkinkah... Cukup! Cari orang itu! Cari dia! Siap! Jangan lupa, dia pembunuh. Barang yang diincar pembunuh, seberapa kaya pun kami tak berani rebut. Nadia. Nenek. Nenek, hari ini pesta ultah nenek. Aku sebenarnya tak mau begini. Tapi aku yakin, daripada membuat malu, nenek lebih tidak mau melihatku diam saja, kan? Pergi. Nenek, hari ini nenek duduk di sini. Aku mau lihat siapa yang berani bicara lagi. Memalukan sekali. Masih sok-sokan jadi nona besar.
Kamu mau apa? Sinta Sulastri, apa karena aku terlalu baik padamu sampai kamu lupa sifat asliku? Kalau bicara, harus ada bukti. Memukulmu perlu bukti? Nadia! Usir dia. Baik. Nenek, tadi aku tidak sengaja menyentuh sesuatu kotor. Aku cuci tangan dulu. Pergilah. Ardi. Kamu sedang sedih. Kalau kamu mau senang, Aku juga takkan senang. Tapi aku tak punya hak untuk sedih. Ayahku ahli astronomi. Seumur hidupnya, dia hanya menatap langit. Sepertinya di matanya tak pernah ada anaknya. Aku tinggal di rumah orang dan rajin belajar. Walau aku terlihat sehebat apapun, aku tak bisa menjadi kebanggaan pada paman dan bibi. Tapi aku tak boleh hancur, tak boleh sedih. Kalau begitu, paman dan bibiku akan merasa gagal kerana membesarku. Aku tak boleh kecewakan mereka. Menurutku, caramu tadi keren banget. memang seharusnya begitu. Karena takdir telah merampas keluargamu, membuatmu bebas. Mendinglah, teroboslah, jadilah bintang yang bersinar. Bintang. Aku biasa kerja berat di penjara. Kakiku masih kasar. Aku tak mau dengar itu. Aku tak mau begini. Tapi aku sadar, bicara banyak sekarang tak sebanding dengan satu pelukan. Makasih. Aku tertarik karena cantikmu. Aku juga hanya mengincar untung. Tapi aku juga sungguh-sungguh menyukaimu. Jangan buru-buru. Pilih pelan-pelan. Cari yang baik hati, yang bisa mengerti kesulitanmu. Ulah hidup ini sangat cepat berubah. Kalaupun nanti dia tak suka kamu lagi, dia tak akan memaksamu sampai putus asa. Sudah lama. Nenek Sari pasti khawatir. Kita pulang yuk. Dia masih ingat, aku suka kunang-kunang. Ayo. Nenek Sari. Wah, sudah balik. Kayaknya Rizky yang bujuk kamu ya. Ayo, duduk. Nenek sudah tua. Nenek tak sanggup lagi. Kalian makan minum yang enak ya. Nenek mau pulang tidur dulu. Nenek, biar aku antar. Enggak usah. Nenek serahkan kesayangan ini kepada kamu. Kamu harus jaga dia baik-baik ya. Baik. Tenang saja, Nenek. Di sini jauh dari kota. Kalau sudah capek, kembalilah ke kamar masing-masing. Istirahatlah. Nenek pergi dulu ya. Nenek, selamat malam. Nadia, belum kenyang ya? Duduk, makan lagi. Baik. Baik di acara Ama maupun hari ini, pandangannya selalu pada Nadia. Kamu ini kenapa sih? Bukannya aku sudah bilang di depan Bu Sari dan Ardi harus bisa menonjol. Dari tadi diam saja.
Yang jadi pusat perhatian hari ini, Bu Sari dan Nadia. Kalau aku bicara banyak, malah nggak enak. Pernikahanmu dengan Bapak Ardi, Nya Sulastri nggak keberatan. Tapi Musari nggak bicara, Ardi juga nggak setuju. Kalau dibiarkan begini, nggak akan selesai. Lebih baik langsung tuntas saja, habisi dia dulu. Ma, kamu pikir siapa Ardi Wijaya? Dengan status dan penampilan Nadia dulu, dia sudah menggebu-gebu, tapi dia tetap tak tertarik. Kalaupun aku tidur dengan Ardi, apa kamu pikir dia akan bertanggung jawab? Lalu, gimana? Masalah terbesar sekarang adalah Nadia. Putri Sulastri, bodoh. Cuma bisa puas sesaat. Dia tak akan bisa jadi istri pewaris keluarga Pramudita. Kalaupun aku tak bisa nikahi Ardi, harta Nadia saja cukup untuk menutupi defisit keluarga kita. Ma, barang yang ku bilang mana? Obat ini tadinya untuk Ardi Wijaya. Nadia, adikku yang baik ini. Hari ini untukmu saja. Nadia, ini juga enak. Makan yang banyak. Semua sudah pergi, cuma kita berdua yang masih makan. Seharusnya makan 3 kali sehari. Kalau makan saja tidak bisa dinikmati, itu terlalu menyedihkan. Kalian berdua makan sampai sekarang, tak takut ditertawakan. Tante Pramudita, Nona Clara. Nona Nadia, jangan sungkan. Seperti Rizky, panggil aku kakak saja. Nadia, Tante beri salam. Keponakan Tante ini kadang ceroboh. Kalau sampai menyinggungmu, mohon dimaklumi. Tante Pramudita mendidik Rizky dengan sangat baik. Berarti Tante juga orang yang baik, kan? Saya balas. Ayo, makan lagi. Nadia, kamu kenapa? Gak apa-apa. Sepertinya sudah lama nggak minum. Agak mabuk. Rizky, cepat antar Nadia ke kamar istirahat. Baik. Ayo. Atau kita bilang saja pada Rizky. Ma, Rizky itu dibesarkan di luar negeri. Gak pernah makan babi. Tapi kan pernah lihat babinya. Lagian Nadia itu bukan lagi gadis polos. Seorang pria dan wanita di kamar sendirian. Kalau ini saja gak berhasil, berarti Rizky mungkin ada masalah. Nadia, sudah di kamar. Ayo, masuk. Ngerti. Kamu gak ada urusan di sini. Serahkan dia padaku. Nadia mabuk. Aku antar dia masuk, langsung keluar. Kalau kamu gak percaya, bisa lihat di depan pintu. Kamu mau ngatur aku? Kamu siapa untuknya? Memangnya aku harus khawatir? Kalian ini bikin repot. Aku mau tidur. Buka. Sudah, Lega? Kalau aku mau berbuat sesuatu padanya, nggak akan sampai sekarang. Maaf, aku salah sangka.
Panas. Aku panas. Kak Adi. Kak Ardi. Nadia, kamu panggil aku apa? Kak Ardi. Panggil lagi. Kak Ardi. Kak Adi. Sudah bangun? Semalam masih memanggil Kak Ardi. Sekarang malah berubah sikap. Dasar rendahan. Aku memang rendahan, tapi belum setua itu. Aku tak sentuh kamu. Kalau orang lain, siapa tahu. Tak arti. Tidur. Aku di sini. Nggak ada yang akan menyakitimu. Kak Ardi. Kangen banget. Aku juga. Keluar, aku mau pakai baju. Aku sudah lihat semua. Kamu, memangnya kenapa? Semalam kamu panas banget. Masa aku lempar kamu ke air dingin? Aku suruh kamu pakai. Dengar baik-baik. Di dalam benar ada suara pria. Pria itu bahkan melarang Nona Nadia pakai baju. Sepertinya mau lanjut lagi. Jaga mulutmu. Kerja sana. Makasih, Nona. Makasih, Bu. Yuk, tangkap mereka. Nini, ada masalah. Ada masalah. Pelan-pelan. Ada apa? Nona Nadia semalam senang, jadi minum berlebihan. Aku suruh Rizky mengantarkannya. Tadi pembantu periksa, pintunya dikunci, gak bisa dibuka. Rizky juga gak tahu kemana dia pergi. Nona Nadia itu lemah, aku khawatir apa dia kenapa-kenapa. Yuk, kita lihat. Ayo cepat. Bu, pelan-pelan, Bu. Sebenarnya kamu mau apa? Aku pria. Kamu wanita. Kita tidur berpelukan semalaman. Menurutmu, aku mau apa? Kalau mau, Sudah lama aku lakukan. Kecewa ya? Semalam kamu tidak sadar. Aku tak mau ambil kesempatan. Sekarang, kamu sudah sadar. Nadia?
kamu di dalam? Apakah ini kamarnya? Iya, kamar Nadia. Saya yang atur sendiri. Nadia? Kamu di dalam? Nadia? Nadia? Telepon dia. Nadia di dalam. Aku mohon, biar aku pakai baju. Kumohon, kumohon. Jangan. Kenapa? Karena aku mau semua orang tahu kamu milikku. Maaf. Kau menangis lagi. Nadia nggak angkat telepon. Sejak dia keluar dari penjara, gak pernah bangun siang. Apa dia sakit? Nadia, kenapa? Rizky, kok kamu di sini? Tadi malam Nadia mabuk. Aku antar ke kamarnya, terus aku pergi. Nadia, sebenarnya kenapa? Tendang pintunya. Rizky di luar. Lalu pria di dalamnya. Jangan! Ardi, kok kamu di kamar Nadia? Nadia di dalam. Dia tidur larut semalam. Belum bangun. Ini perbuatanku. Biar aku yang hadapi. Kamu anggap saja nggak tahu apa-apa. Tidur saja. Gak nyangka, malah jadi pembantu orang lain. Ardi, kamu. Rizky, kita tak ada urusan lagi. Cepat pergi. Kalau aku kamu, selagi dia belum sadar, pergi diam-diam. Biar yang di dalam tak canggung. Nenek. Ini urusan keluarga Wijaya. Semoga orang luar jangan ikut campur. Tentu saja. Yang penting Nona Nadia aman. Nenek, kalau begitu saya dan anak-anak pulang dulu. Pergi! Anak sialan itu, pakai baju, suruh Mia ke sini sekarang. Nenek, tolong berikan Nadia padaku. Brengsek! Nadia bukan barang. Bisa kamu tinggalkan sesukamu, lalu mau sesukamu. Nadia paling nurut sama nenek. Tapi dulu, dia cuma nurut sama kamu. Bagaimana kamu memperlakukannya? Biarkan dia menderita, bahkan tak mau bersaksi untuknya. Keluarga Wijaya, kok bisa punya anak sepertimu yang tak punya hati? Pengawal, berikan hukum keluarga. Bu, ini cuma masalah anak muda soal cinta saja. Nggak perlu hukum keluarga. Ku beritahu, kau paksa Nadia. Enggak. Kasarin dia. Ku beritahu lagi. Paksa atau enggak? Enggak. Kasarin dia. Ku beritahu lagi. Paksa atau enggak?
Terpaksa. Keluarga Prameswari pada kami berhutang budi besar. Kakek Prameswari menitipkan putrinya satu-satunya padaku. Tapi malah begini. Kalau aku sudah mati nanti, bagaimana aku menghadapi kakeknya Nadia dan orang tuanya? Kasarin dia. Kasarin keras. Bu, jangan pukul lagi. Dia bisa mati. Hardy. Nenek, jangan pukul. Aku nikah. Aku mau nikah dengannya. Nenek, Nona Nadia sudah pergi. Syukur. Kau lihat sendiri. Nenek bukan tak mau membantumu. Nenek menghukummu begini, Nadia. Bahkan tak mau melihatmu. Dia sudah tak ada perasaan padamu. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Nona, biar saya. Kamu datang. Pindahan kok nggak bilang? Butuh bantuan? Nggak banyak juga. Dulu waktu masih jadi putri sulung, keluar rumah aja bawa barang setrek. Sekarang sudah pernah di penjara, 1 baskong, 1 sikat gigi, 1 handuk. Hidupku jadi begini saja. Ada perlu apa kamu ke sini? Setelah pesta ultah Nenek Sari, kamu nggak apa-apa? Kamu hanya perlu pura-pura nggak tahu. Tidur saja. Kenapa bertanya begitu? Ada apa? Sepertinya dia belum sadar saat itu. Nggak tahu apa-apa. Nggak apa-apa. Aku kesini mau tanya kamu. Kamu mau lanjut kuliah? Kuliah? Kan aku sudah bilang, ayahku ahli astronomi. Dia di luar negeri, seorang profesor di universitas ternama. Aku sudah tanya dia. Dia bisa bantu kamu daftar. Kamu tertarik? Kakek, aku mau kasih kabar baik. Kak Ardi kali ini lagi juara 1 sekolah. Dia juara 1. Kalau kamu? Aku sih bukan yang terakhir. Aduh, kamu ini. Otaknya cuma mikirin si Ardi itu. Nanti bisnis besar keluarga Prameswari. Apa yang akan terjadi? Bagaimana ini? Aku suka dia kok. Aduh. Nanti kalau kita sudah menikah, dia yang cari uang. Aku cuma perlu cantik. Nona, Mas Ardi sudah datang. Oleskan obatnya. Apa akan meninggalkan bekas? Kamu peduli? Nadia, maksud Anda sahabat cerita atapan? Demi pengurangan hukuman selama di penjara, dia selalu berkelakuan baik. Kadang ada masalah dengan teman sel, tapi dia selalu pasrah. Satu-satunya kali dia bikin ribut karena 1 kotak kue salju. Karena 1 kotak kue salju.
Makasih, aku nggak suka manis lagi. Oh, begitu. Lalu lukanya di kakinya. Juga karena ini kan. Apa hubungan Anda dengannya? Kenapa nggak tanya dia? Aku tunangan dia. Dari kecil dia perhatian penampilan. Aku gak mau menyakitinya. Lukanya itu dia lukai sendiri. Pak Jensi Audan, kamu ngapain? Ayo, ke ruang medis. Waktu Nadia masuk, baru umur 20. Seorang gadis, membunuh ayam atau ikan saja belum tentu tega. Apalagi orang hidup-hidup jatuh di depannya. Tak lama setelah masuk, kami tahu dia punya gejala jelas post-traumatic stress disorder. Melukai diri adalah salah satu gejalanya. Tapi, dengan bantuan tim psikologi, dia sudah lama sebelum keluar tidak lagi berkelakuan seperti itu. Baik, saya paham. Terima kasih. Nadia, tadi tunanganmu datang tanya keadaanmu. Kamu, apa kabarmu? Tunangan. Pak Ardi, Nona Nadia menunggu di kantor. Sepertinya ada urusan penting. Kamu mau kuliah ke luar negeri? Kakek meninggalkan harta ini untukku, bukan untuk membuatku hanya memakainya. Baik untuk mencapai nilai pribadi atau memanfaatkan harta ini untuk melakukan hal yang berguna bagi masyarakat. Dengan kemampuanku saat ini, aku tak bisa. Aku kesini hari ini untuk mewakili Prameswari Corp, untuk secara resmi menyerahkan pengelolaan bisnis ini padamu. Kontraknya sudah siap. Wijaya Group tak akan rugi. Kamu pikir aku urus Prameswari Corp bertahun-tahun hanya demi uang? Itu urusanmu. Aku harap nanti kamu melakukannya demi uang. Nadia, aku salah. Hatimu mana? Hatimu yang mencintaiku, kembalikannya. Surprise! Pantas saja Putri Konglomerat. Mainnya seru ya? Enya. Sudah pergi semua. Kalau gitu, aku ulang lagi. Nadia, kamu ngapain? Kenapa pakai baju begini? Aku kasih kamu hadiah kok. Ibu bilang, orang yang tulus mencintaimu adalah hadiah terbaik dari Tuhan. Hatiku itu sudah mati. Ardi Wijaya, kamu anak kebanggaan. Menara di puncak tertinggi. Aku sudah lama mengagumimu. Kalau ada kesempatan, aku juga mau ke puncak. Rina, laporan rapat sore harus segera disiapkan sekarang. Baik. Semua orang berjuang demi hidup. Sibuk. Tak ada anak kebanggaan. Hanya ada orang yang berusaha 2 kali lipat untuk menopang orang lain hidup tenang dan bahagia. Belum tidur, masih baca buku. Itu fotoku kan?
Pak Ardi? Cari tahu. Rizky Pratama menggujuknya kuliah ke luar negeri. Apa ada tujuan lain? Baik. Nadia, sudah diputuskan. Benar mau kuliah ke luar negeri? Baik. Baguslah, Nadia sudah besar. Kamu sudah membuat keputusan yang sangat baik. Nenek mendukungmu ya. Nenek juga jaga kesehatan ya. Aku akan merindukan nenek. Oh ya, nenek baru dengar keluarga Pramudita bangkrut. Ternyata waktu itu ulah ibu dan anak itu. Ternyata aku salah menilainya. Jangan hancurkan. Barang-barang ini masih bisa dijual. Minggir! Kalian berutang triliunan. Barang ini nggak ada gunanya. Ajukan. Kalau nggak bayar, jual ibu dan anaknya untuk bayar utang. Jangan, hentikan. Jangan hancurkan. Ngapain? Rizky, akhirnya kamu datang. Cepat ambil uangmu dari rekening pribadi. Kalau enggak, mereka enggak akan melepaskan kita. Nah, gini dong. Sisa utangnya, aku akan kembali lagi. Jalan. Keluarga Pramudita, kok bisa berutang triliunan? Kenapa nggak ada yang bilang, kalian mau aku tanpa sadar ambil alih perusahaan ini? Lalu aku yang bayar utangnya. Semua karena kamu ini payah. Kami sudah meracuni Nadia, memberimu kesempatan semudah itu. Tapi kamu nggak bisa. Kalau sekarang kita punya harta Prameswari, apa keluarga kita akan jadi begini? Sini, duduk, makan lagi. Kenapa Nadia? Kalian meracuni Nadia? Kalian menyuntikkan obat ke Nadia. Kalian anggap aku apa? Anjing peliharaan keluarga Pramudita? Lalu, kalian anggap Nadia apa? Selembar cek yang berjalan. Rizky, kami juga tidak sengaja menyembunyikannya. Cuma kalau kami bilang, kamu mungkin gak mau. Halo Pak Ardi, tentang masalah keluarga Pramudita, Rizky Pratama tak tahu apa-apa. Suruh dia ke sini. Baik. Trauma pasca stres. Untuk sembuh sepenuhnya butuh waktu yang lama. Jika memungkinkan, usahakan untuk menghindari kejadian dan terjadinya gambar traumatis. Misalnya dengan belajar, bekerja, atau mengubah lingkungan hidup sepenuhnya. Untuk menghindari pengulangan trauma, misalnya kuliah di luar negeri adalah pilihan yang sangat bagus. Baik, Dok. Pak Ardi, Tuan Rizky sudah datang. Masuk. Keluarga Pramudita bangkrut. Apa rencanamu? Aku hanyalah bidak catur mereka. Sekarang papan catur mereka hancur. Aku juga tak perlu tinggal lagi. Kamu mau Nadia kuliah ke luar negeri? Itu keputusan Nadia sendiri. Rizky, aku mau kasih tahu sesuatu. Tapi jangan bilang Nadia. Nyah, jangan kotori makam anakku. Kok Hendra, Bu Wijaya, Nadia baru 20 tahun. Di penjara begitu lama, hidup sisanya akan hancur. Dia masih punya masa depan. Anakku sudah tiada. Kalian mau surat pengampunan kan? Bisa.
Bukankah Nadia itu meremehkan anakku dan hanya memandang Ardi Wijaya? Kalau begitu, di depan makam anakku, berlututlah 100 hari. Kurang sehari, 1 menit, 1 detik pun, biarpun aku mati, aku akan membuat Nadia mati di penjara. Ini baik. Aku berlutut. Anakku. Tunggu. Lutut. Lutut di atas ini. Anakku, jangan. Kamu satu-satunya pewaris keluarga Wijaya. Kamu kebanggaan ibu. Kamu tak boleh berlutut pada seorang perampok lutut. Kamu bilang siapa perampok? Nah, kita cari cara lain. Setelah Nadia keluar, kita ganti rugi dia. Lutut 100 hari ini bisa mati. Cuma 100 hari. Asal bisa menebus Nadia bebas sehari lagi. Aku harus berlutut. Hati. Nenek itu sangat tegar. Hal ini jangan pernah beritahu dia. Nadia juga, dia tak perlu tahu. Kalau nenek tanya aku kemana, bilang saja, aku pergi cari ketenangan. Terdakwa Nadia Prameswari karena membela diri berlebihan, bersalah atas kematian akibat kelalaian. Ardi. Diadili. Keluarga Wijaya sudah memberi surat pengampunan. Nak, kita pulang ya. Ardi! Mengingat terdakwa bersedia mengaku bersalah, dihukum penjara 3 tahun 6 bulan. Nah. Ardi. Dok, bagaimana anak saya? Luka di lututnya radang parah. Sekarang demam tinggi terus. Kalau terlambat 1-2 hari lagi, nyawanya bisa selamat. Kok bisa terlambat begini? Nak, ibu hampir mati ketakutan. Hujan salju. Nadia paling suka kue salju. Tolong belikan 1 kotak dan antar ya. Aku tak berani menemuinya. Maksudmu, demi membantu Nadia dapatkan surat pengampunan, kamu hampir mati. Kita sama-sama pebisnis. Harusnya paham hitungannya. Di pengadilan, aku membela dia 100 kali, sampai 10.000 kali tak ada gunanya dibanding surat pengampunan itu. Itu yang paling berarti. Kalau kamu tak mau Nadia tahu, kenapa bilang ke aku? Karena ini kartu andalan. Aku tak pernah berpikir untuk memberitahunya ini. Kalau dia tahu, apa reaksinya? Apa dia akan memilih tinggal? Itu karena rasa terima kasih atau cinta. Tapi itu tak penting lagi. Aku bilang ini padamu agar kau paham. Aku melepaskannya, bukan untuk menyerahkannya padamu, tapi untuk membebaskannya. Dan kau harus paham. Ada seseorang
yang siap kapan saja demi dia, melepas harga dirinya dan nyawanya. Kalau kau berani melukainya sedikit pun, akan kubalas 10 kali lipat, 100, bahkan 1.000.000 kali lipat. Kak Ardi, cipauku ini bagus kan? Rizky, yang ini juga masukkan semua ke mobil. Nenek, ini kayaknya nggak buat lagi. Neneknya khawatir, Bu. Ini semua koper yang nenek siapkan untuk Nadia. Aduh, Nenek, aku ke luar negeri untuk belajar, bukan untuk hidup mewah. Lagi pula, aku bahkan pernah di penjara. Kenapa Nenek khawatir? Nenek kan khawatir. Baiklah, makin Nenek khawatir, berarti makin banyak yang peduli. Aku malah senang. Nadia, jangan lupa telepon Nenek ya. Pasti. Aku pergi ya. Yuk. Nadia, soal itu harus kubilang atau tidak? Baru pulang ya? Nadia sudah pergi. Aku tahu. Aku antar dia. Nadia, sepertinya ada mobil yang terus mengikuti kita. Biarkan saja. Sebenarnya ada hal yang sudah lama kupikirkan, harus kubilang padamu. Dulu, Ardi Wijaya tak hadir di sidang untukmu, karena... Awas. Ardi nyetirnya galak banget. Kok tiba-tiba ganti jalur? Cepat, jangan sampai dia nyusul. Sialan. Bisa nyetir nggak? Kenapa belum nyusul juga? Bukan, Bos. Ada mobil di depan yang menghalangi. Nggak bisa nyusul. Clara bilang, si Rizky itu hari ini mau bawa putri mantan orang terkaya Kota Selatan ke luar negeri. Mereka kaya raya. Ganti jalur, lewati mereka. Bos, lihat. Kita ganti. Dia juga ganti. Dia sengaja nggak mau kita lewat. Dia malah melambat. Mobil ini kayaknya harganya miliaran. Tumuk sialan itu. Dia kayaknya melambat. Tadi kamu mau bilang apa? Nggak apa-apa, ngobrolnya di bandara saja. Biar aku sendiri. Bos, mereka masuk. Cepat. Nadia, soal di mobil tadi belum selesai. Kalau sebelum kamu pergi aku tidak bilang ini, aku akan merasa bersalah. Siapa suruh kalian kesini? Kamu sekongkol dengan mereka. Tangkap dia. Biarkan mereka berdua keluar. Ngapain diam saja? Serang.
Maksudmu, surat maaf itu dia berlutut di depan makam Hendra Wijaya selama 100 hari penuh untuk memohonnya? Iya, Ardi Wijaya yang begitu sombong. Kalau dipikir-pikir, memang sulit dipercaya. Masih ada waktu. Pergi, sampaikan perpisahanmu. Jangan! Kak Ardi. Kenapa menangis? Aku nggak mati. Pesawatnya mau telat. Nadia, ingat ya, dimanapun kalau kamu ditindas, Kak Ardi akan selalu membela kamu. Aku nggak pergi, Kak Ardi. Aku akan selalu menemanimu. Nadia, aku cinta kamu. Dok, bagaimana cucuku? Kalian lagi. Kalian kan kaya raya, nggak bisa sewa pengawal lebih banyak. Kali ini selamat lagi. Kalau ada lagi, belum tentu selamat. Maksudnya lagi? Bu, sebenarnya selama ini ibu salah menilainya. Dia tidak pernah mengabaikan Nadia. Sudah bangun, kenapa nggak tidur lagi? Kalau nggak bangun, kalian pasti khawatir. Kamu selalu menahan semua, nggak bilang apa-apa. Itu yang paling bikin khawatir. Mulai sekarang, aku akan berubah. Clara Pramudita. Anda diduga menghasut orang lain untuk penculikan dan pemerasan, menyebabkan luka parah. Silakan ikut kami untuk diperiksa. Hei! Balik dari luar negeri, ah? Aku paling benci orang yang ngatehin orang luar. Habisi dia. Kalbi, coba tebak, aku beliin kamu sesuatu yang enak. Kue salju. Aku nggak suka manis. Aku tahu kok, lagi pula kamu lagi sakit, nggak boleh makan cemilan. Biar aku yang makan. Oh ya, aku sudah pesan tiket sore. Kata dokter, kamu sebentar lagi bisa pulang. Bukannya kamu bilang nggak pergi? Waktu itu aku terlalu emosi, makanya aku bilang begitu. Tapi setelah kupikirkan, aku nggak bisa terus jadi orang yang dilindungi kamu dan nenek kan? Aku juga harus belajar untuk dewasa, belajar mandiri, belajar melindungi diri dan melindungi orang lain. Aku nggak melarangmu pergi. Aku pergi ya. Aku pergi ya. Cukup. Nanti nenek tanya lagi, kenapa bibirku bengkak? Aku nggak bisa bilang karena makan kue salju, kan? Enak sih. Apa? Manis. Nona Nadia, beberapa tahun ini Anda memanfaatkan warisan dari kakek Anda untuk mengembangkan amal sebesar-besarnya dan mempromosikan budaya Cipau ke seluruh dunia, membawanya ke tingkat baru.
Dari seorang narapidana sampai menjadi sosok yang dipuji umum, Ratu Cipao. Apa yang membantunya keluar dari kegelapan dan sampai ke puncak seperti sekarang? Aku bertemu banyak orang yang sangat baik. Mereka yang memberitahuku, hidup tak perlu takut salah. Kapanpun, kita bisa mulai lagi. Juga, aku pernah mengagumi mercusuar. Jadi, aku juga ingin melihat pemandangan puncak gunung. Bersamanya. Kak Adi, menurutmu nanti kalau kita punya anak, sebutan apa yang bagus ya? Aku tahu, kalau perempuan namanya Mekar Wijaya. Semoga dia bisa mekar seperti bunga. Kalau laki-laki namanya... Ardi Pribadi. Bagus, aku suka. Kita bertemu di puncak. Waktu terbaik dia yang bikin onar, aku yang tertawa. Putri, silakan naik. Nanti panggil aku Tuanku Ratu. Waktu yang lebih baik adalah kita yang setara, berjalan bersama ke masa depan.